Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus dengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Pasti sehat-sehat semua kan? Sehat dong kak. Kita harus tetap semangat ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita harus tetap semangat walaupun kita masih ibadahnya online. Amin. Semangat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa bersama Kak Buma. Oke adik-adik, kita mau menyerahkan hidup kita. Sebelum kita mau memulai ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami, menyertai kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami untuk duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Laskar Kristus, siap, yes. Kurang semangat, ulangi Kak. Laskar Kristus, siap, yes. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Mari kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan
masih siap memuji Tuhan kan adik-adik, masih semangat kan? Semangat dong Kak. Mari kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Siapakah lawan kita, tidak ada. Siapakah lawan kita, tidak ada. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Kalau gitu kita siapkan hati kita akan menyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan
Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong berkati kakak Julius yang akan mengajar kami. Dan juga Tuhan tolong jadikan telinga kami dengar-dengaran supaya kami bisa mendengar firman ini dengan baik dan dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat kan adik-adik? Gimana nih adik-adik? Udah mulai masuk sekolah belum? Gimana? Ya, kalau yang masih di rumah, adik-adik harus tetap giat belajar ya adik-adik. Meskipun masih belajar lewat online, adik-adik masih belajar dari rumah, adik-adik harus tetap lebih giat belajar, ya. Nah, kalau papa mama menyuruh adik-adik belajar, adik-adik jangan melawan, ya. Adik-adik harus lebih giat belajar supaya nanti adik-adik menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, ya. Adik-adik ya? Siap ya adik-adik? Oke. Tapi hari ini adik-adik, Kak Julius mau menceritakan salah satu cerita yang sangat menarik juga tentang pahlawan, ya. Tentang tokoh-tokoh Alkitab yang berjuang membela bangsanya, ya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab itu salah satunya ada yang unik loh adik-adik, ya. Ada yang unik, ya. Jadi ada yang hampir sama dengan nama guru sekolah minggu kita di tempat ini, ya. Coba adik tebak dulu siapa namanya, ya. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Namanya adalah huruf pertamanya D, kedua E. B-O-R-A. Ada yang tahu ya? Namanya adalah Deborah. Coba sebutkan. Deborah ya. Nama tokoh yang akan kita pelajari hari ini adalah Deborah. Dan salah satu timnya lagi yaitu Barak. Jadi hari ini kita belajar tentang Deborah dan Barak. Ya. Langsung aja adik-adik supaya kita lebih mengerti apa isi daripada apa maksud dari cerita Deborah dan Barak ini. Mari kita buka aja Alkitab kita di Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal 4 ya adik-adik ya. Ayat 1 sampai ayat 24. Ya, tapi kita nggak usah baca semua, nanti kelemahan. Adik-adik ya. Kita baca ayat 1 sampai 10 aja. Nah, ayo 1. Sudah ketemu semua adik-adik? Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor, panglima tentara.
Tuhan, mendengar atau utusan Tuhan atau perintah dari Tuhan, ya. Tapi kalau seorang pendeta, dia harus belajar Alkitab, dia mendapat pencerahan dari Alkitab, ya. Jadi Deborah ini apa tadi ada pertama? Dia adalah seorang nabiya. Kedua, dia adalah seorang hakim, ya. Seorang hakim itu yang mengurus perkara-perkaranya bangsa Israel. Jadi pada suatu hari adik-adik, bangsa Israel ini mengalami penindasan dari raja. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah Deborah ini kan cuma seorang perempuan, tapi dia tetap berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya di Keluaran pasal 15 ayat 3 yang berkata, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik,
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang Deborah, di mana Engkau sudah menyertai Deborah Tuhan dan boleh berhasil. Dan kami juga Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang tetap disertai oleh Tuhan dan yang selalu dituntun oleh Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Nah, gimana adik-adik firmannya tadi? Luar biasa, Kak. Semoga terberkati ya adik-adik. Amin. Untuk minggu ini aktivitasnya kalian harus foto dengan tema pahlawan, lalu dikirim ke grup masing-masing ya. Jangan lupa ayat hafalannya juga. Nggak kerasa ya Kak, ibadahnya sudah ada di ujung. Iya nih, Kak. Bentar lagi kita mau selesai nih. Iya. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak-kakak lain yang juga nggak kalah seru ya Kak ya. Betul. Mari kita akhiri ibadah ini. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu hingga boleh kami mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dengan sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Bapak. Kiranya Engkau memberkati, menyertai, melimpahi, bahkan Engkau juga Tuhan memberkati mereka Bapa. Engkau memberikan hikmat, marifat yang daripada Engkau Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Bapa, supaya setiap kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, boleh semakin Tuhan Engkau pakai lebih lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, yang saat ini mungkin ada pandemi COVID Tuhan, namun kami yakin dan percaya Bapa, anak-anak Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau jagai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan. Engkau berkati mama papa kami Bapa di dalam mendidik kami Tuhan. Biarlah papa mama kami boleh mendidik kami seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini, buat ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa.